Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita akan bahas 7 saham LQ45 bagus dan lagi murah di bulan April 2025. Nah, untuk kamu yang butuh referensi saham-saham yang murah, bisa tonton playlist video ini. Linknya ada Kanala share di deskripsi dan ini dia ulasan mengenai 7 saham tersebut. Tapi sebelum lanjut, untuk kamu yang butuh referensi saham-saham bagus dividen besar di tahun 2025, bisa baca ebook terbaru dari Kanala yang judulnya 30 saham bagus dividen besar 2025. Untuk pembelian bisa WhatsApp ke Kanala atau cek di deskripsi video ini ya. Yang pertama ada saham ASI Astra International. Nah, ketika video ini dibuat itu harga per lembarnya sekitar 4.600-an. 1 tahun terakhir saham Astra ini sudah turun lebih dari 13%, menjadikan sahamnya punya performance yang kurang menarik sebenarnya. Namun di balik itu, kinerja Astra ini sebenarnya masih bagus. Bahkan pada tahun 2024 lalu, mereka masih berhasil membukukan laba tertinggi mereka sepanjang sejarah. Dan saat video ini dibuat, price to book value saham Astra itu sekitar 0,9 kali. Tentu ini sangat menarik ya, karena dia tergolong saham blue chip dengan valuasi yang begitu murah. Nah, daya tarik lain dari saham Astra ini adalah tentu mereka akan membagi dividen untuk tahun 2025 ini. Dan diperkirakan untuk dividen final mereka itu bisa mencapai Rp308 per lembar saham. Ini di luar dividen interim yang sebelumnya sudah dibagikan tahun lalu ya. Sehingga di harga 4.600-an ini, potensi yield dividen finalnya itu bisa mencapai 6,6%. Tentu sangat menarik ya. Yang kedua ada saham Adaro, atau yang sekarang dikenal sebagai Alamtree Resources. Nah, di tahun 2024, si Adaro ini masih bisa membukukan laba bersih sekitar 1,3 miliar rupiah, 1,3 miliar US dollar, dan kalau dirupiahkan itu sekitar 22,2 triliun. Labanya ini memang turun 15,8% dibandingkan tahun 2023 lalu. Nah, untuk laporan keuangan yang dirilis untuk full year 2024 ini sudah termasuk spin-off AAD yang dilakukan pada Desember 2024. Nah, tentu ini sudah memasukkan valuasi Adaro yang terbaru ya tentunya. Saat ini market cap Adaro itu sekitar 53,6 triliun ketika video ini dibuat di harga saham 1.745 per lembar sahamnya. Nah, memang sahamnya ini sudah turun cukup signifikan ya dalam 1 tahun terakhir, dan saat ini valuasi PBV-nya sekitar 0,7 kali. Menjadikan saham Adaro ini jelas tentu berada dalam valuasi yang undervalue. Nah, memang ke depannya ini mungkin kinerjanya bisa mengalami penurunan karena unit usaha atau anak usahanya yaitu AAD tadi sudah lepas dan hilang dari laporan keuangannya Adaro. Nah, tapi kita bisa lihat seperti apa perkembangan ke depannya. Di bulan April 2025 ini, Kanala kembali mengadakan webinar yang kali ini judulnya Market dan Saham Merah, Solusinya Apa? Webinar ini akan kita adakan pada Sabtu 26 April 2025 dan ini adalah materi webinar yang akan dibahas di sesi webinar tersebut. Untuk kamu yang ingin ikut webinarnya, bisa langsung WhatsApp ke Kanala atau bisa juga DM ke Instagram @kanala_id, dan nantinya peserta webinar juga akan mendapatkan rekaman webinar serta kesempatan tanya jawab saham bersama Kanala. Yang ketiga ada saham Bank BNI. Ketika video ini dibuat itu harga per lembarnya sekitar 4.200-an. Dan dalam 1 tahun terakhir sudah turun lebih dari 28%. Nah, memang saham BNI ini terkoreksi cukup dalam, menjadikan valuasi price to book value-nya itu sekitar 1 kali saat ini. Ini sebenarnya masih tergolong yang murah secara historis, karena biasanya sebelum koreksi besar yang terjadi di IHSG beberapa bulan terakhir, itu valuasi PBV-nya bisa mencapai 1,2 atau 1,3. Nah, dengan dividen per share yang mencapai Rp374, potensi yield dividen saham BBNI ini sekitar 8,8%. Jadi ini termasuk salah satu saham bank dengan dividen yang besar ya, karena payout ratio dividen mereka meningkat dan ini menjadikan sahamnya tentu makin menarik. Yang keempat ada saham Bank BTN. Di harga saham Rp860 ini juga tergolong sangat murah atau undervalue. Karena dalam 1 tahun terakhir, saham ini sudah turun lebih dari 45%. Sehingga ini menjadi satu momen yang sebenarnya cukup menarik untuk kalau misalnya menjadi kesempatan kalau kamu mau mulai koleksi saham BTN. Di tahun 2024 memang laba bersih mereka mengalami penurunan, di mana net income mereka itu hanya mencapai 3 triliun. Namun ini masih sebenarnya cukup baik karena level laba bersih BTN itu memang sekitar 3-3,5 triliun setiap tahunnya. Memang belum ada perkembangan ataupun growth signifikan di performance BBTN, tapi paling tidak dengan PBV-nya hanya 0,38 kali, ini sudah tergolong sangat terdiskon, dan kalau suatu saat kinerjanya bisa bertumbuh, tentu akan ada peluang yang menarik dari saham BBTN ini. Nah, mereka itu EPS-nya mencapai Rp214 pada 2024, dan kita perkirakan nantinya yield dividen dari BTN ini bisa mencapai 4,9-5%. Tentu ini cukup menarik ya dengan kondisi yang sahamnya tadi sangat undervalue. Jadi bisa juga menjadi opsi untuk kamu yang mencari saham dividen yang lumayan dengan valuasi yang sangat murah.
Yang kelima ada saham INKP, Indah Kiat Pulp and Paper. Hampir setiap bulan saham ini selalu masuk di list LQ45 yang lagi murah karena PBV-nya itu masih kecil, yaitu hanya 0,4 kali. Nah, di harga 4.800-an per lembar, saham INKP ini sudah terdiskon cukup dalam. Dan memang kinerja mereka itu juga mengalami penurunan kalau dilihat di tahun 2024 ini. Tapi ini masih bisa menjadi satu hal yang cukup menarik sebenarnya. Yang keenam ada saham YNDF. Ini laba bersih mereka masih bertumbuh. Di tahun 2024 laba bersihnya mencapai 8,6 triliun dan ini menjadikan sahamnya juga tergolong cukup murah. Nah, EPS-nya itu sekitar Rp984 per lembar saham. Dan kalau secara kinerja memang ini masih bertumbuh ya untuk Indofood, dan saat ini sahamnya dihargai dengan PBV sekitar 1 kali. Jadi juga tergolong sebagai saham yang cukup murah, mengingat ini saham blue chip dengan potensi dividen yang juga cukup oke. Nah, untuk yang mencari saham-saham consumer, mungkin INDF ini bisa jadi salah satu pertimbangan. Kita perkirakan dividen per share-nya mungkin ya di tahun ini tuh Rp246 dan dengan estimasi yield dividen sekitar 3,5-4%. Jadi ini termasuk cukup oke sebenarnya karena mirip seperti bunga deposito ya. Jadi bisa jadi salah satu opsi untuk yang mencari saham-saham consumer yang lagi murah. Jadi itu yang keenam. Untuk kamu yang ingin ikut private mentoring Kanala, bisa langsung WhatsApp ke Kanala dan buku Kanala juga bisa didapatkan di toko Gramedia terdekat ya. Nah, yang ketujuh ada saham SMRA, yaitu saham Summarecon Agung. Kalau ini bisnisnya bergerak di bidang properti, dan dalam 1 tahun terakhir memang harga sahamnya turun lebih dari 27%. Nah, memang saham properti ini sifatnya cyclical, karena ketika performance-nya bagus, itu biasanya harga sahamnya juga akan bagus. Yang menarik adalah di tahun 2024, itu Summarecon membukukan net income mencapai 1,3 triliun, yang mana ini tumbuh sangat signifikan dibandingkan tahun 2023 lalu. Bahkan sepanjang sejarah, ini bisa jadi salah satu laba tertinggi dari Summarecon Agung ya, salah satu yang tertinggi tentunya. Dan saat ini sahamnya dihargai dengan PBV sekitar 0,56 kali. Jadi masih tergolong saham undervalue dengan price earning ratio sekitar 4,5 kali. Nah, walaupun memang kalau misalkan nanti ada penurunan kinerja, valuasi PER-nya mungkin akan menjadi lebih tinggi, tapi dengan kondisi dia yang sudah sangat undervalue, potensi turunnya pun akan lebih terbatas. Nah, itu dia review 7 saham LQ45 yang bagus dan lagi murah. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe ya.